Konsep berada, kita bersyukur saat ini kita boleh kembali lagi mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-6. Tapi sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf, kami telat sedikit untuk memulai diskusi sekolah sahabat, tapi tidak mengurangi kita untuk bisa sama-sama belajar. Saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan kita awali untuk melanjutkan materi kita di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-6, menyimpan harta di sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih berkat Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan diskusi pelajaran sekolah sahabat melalui hamba Tuhan Pendeta Dwi Cahyono. Tuhan boleh berkati kami semua. Setiap diskusi yang boleh kami bangun akan membawa pujian dan kehormatan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi mereka yang mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Baik, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Pendeta Dwi Cahyono yang sementara boleh melayani di Jawa Timur atau di Conference Jawa Timur sebagai pendeta atau gembala jemaat, dan kita akan mendengarkan singkat dari materi yang boleh disampaikan secara poin demi poin di pelajaran yang ke-6 tentang judul menyimpan harta di sorga. Kami persilakan Pendeta Dwi. Baik, selamat malam saudara dan saudari terkasih, para hamba Tuhan, para umat-umat Tuhan yang tergabung di dalam media Zoom maupun yang ada di Facebook pada saat ini. Kita akan mempelajari sebuah firman Tuhan dari pelajaran buku Sekolah Sahabat, ya, pelajaran yang ke-6. Ya. Dengan judul menyimpan harta di surga. Ya. Ayat inti kita terdapat di dalam Markus 8 ayat 36 dan 37. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Jadi di ayat ini menekankan bahwa nggak ada gunanya kita memperoleh seluruh dunia, ya. Tapi jika keselamatan kita itu tidak kita raih, ya, sebab apa yang kita miliki dalam dunia ini itu adalah sesuatu yang tidak kekal, tetapi keselamatan adalah sesuatu yang kekal. Itulah yang perlu perlu kita raih dan perlu kita kejar. Baik, dahuluan ya. Dunia ini selalu menawarkan cara terbaik berinvestasi dengan bekerja dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta di dunia ini. Yesus Kristus justru memberikan strategi investasi berbeda yang tentu terbaik, ya. Ia mengatakan berinvestasi di surga jauh lebih baik, sebab di bumi ada ngengat dan karat yang merusak, bahkan ada pencuri yang akan mencurinya. Jadi investasi yang ada di bumi itu adalah sesuatu yang memiliki resiko yang sangat tinggi, ya. Ada ngengat dan karat di situ, ya. Harta mengalami penurunan secara nilai, mengalami kerusakan, dan juga ada pencuri yang senantiasa mengancam. Dan itu juga akan ada dihancurkan, apa yang ada dalam bumi ini. Ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, maka bumi ini akan dihancurkan. Jika hati menginginkan kerajaan surga, maka taruhlah uangmu di surga. Jadi kalau kita ingin masuk kerajaan surga, maka sebaiknya kita berinvestasi di surga. Ya, menabung, menaruh harta kita ada di surga. Tempat yang tidak ada ngengat dan tidak ada curi. Ya. Jadi apa saja yang perlu diinvestasikan? Ada uangmu, waktu, kemudian doa, dan juga pelayanan kepada Tuhan. Itu adalah bentuk investasi. Ya. Bagaimana menyimpan harta di surga untuk yang kekal? Itu. Jadi ada pertanyaan yang selanjutnya yang perlu menjadi aplikasi juga. Bagaimana caranya kita menyimpan harta kita di surga? Allah sering memanggil mereka yang mencari harta surgawi dengan maksud untuk perubahan besar. Nah, ini sebagai Nuh, dia mendapatkan kasih karunia. Ya, dia dipanggil, ya, untuk melakukan pekerjaan yang besar, diberikan kasih karunia untuk melakukan pekerjaan yang besar. Ya, Nuh adalah orang benar di antara orang di zamannya,
menjalani hidup rusak di dunia yang sudah rusak. Tuhan panggil Nuh untuk membuat bahtera, alat keselamatan sebelum air bah. Perhatiannya tertuju menyelesaikan bahtera. Ya, 120 tahun diinvestasikan untuk waktunya untuk itu. Ya, Nuh 120 tahun ya merakit bahtera. Banyak orang menolak kisah air itu, hanya mitos dilihat dari spekulasi ilmiah hukum alam. Ya, banyak orang akan ragu akan peristiwa akan akhir zaman seperti Ebah. Secara sadar kita haruslah sabar melakukan pekerjaan Allah yang Allah minta bagi pengharapan pada upah yang lebih mulia. Ini membutuhkan perubahan radikal dimulai setiap melakukan perkara, sehingga Allah akan menolong untuk perkara besar. Ya, tadi kita belajar dari kisah Nuh, sekarang kita belajar daripada kisah Abraham. Ya, di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Allah memanggil Abraham menurut Kejadian 12 ayat 1 dan 3 ini untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan kaum keluarganya ke tempat yang ditujukan kepadanya. Meski tempat itu belum diketahuinya dan Allah belum memberikan rinciannya, tentu itu bukanlah keputusan yang besar, keputusan yang mudah. Abraham taat pada perintah tanpa mempertanyakan tempat yang dia tuju, dan ini adalah bentuk daripada iman yang kita bisa lihat daripada diri Abraham ya. Banyakkan dari kita sungguh-sungguh meninggalkan kampung halaman, teman dan sanak saudara saat Tuhan memanggil kita ya. Abraham puas dan berada di mana Allah menginginkannya ada. Allah dulu, mohon maaf. Ya. Itu slide-nya belum diperbesar. Ya, rupanya tampilan di sana dan di sini beda. Apakah sudah? Masih sama, Pendeta. Gangguan. Sudah? Ya, sudah mantap, Pendeta. Oke. Tadi kita sampai di Abraham ya. Abraham. Jadi Abraham dipanggil untuk pergi meninggalkan tanah kampungnya, tanah kelahirannya, ya. Dan itu adalah sebagai bentuk iman, dan itu adalah investasi. Ya. Dari gantinya dia mencari kebesaran duniawi, dan dia fokus untuk mencari Tuhan. Dan itulah fokus daripada cara berpikir menyimpan harta di surga adalah fokus mencari Tuhan. Ya. Kemudian di dalam Kejadian 13 ayat 10 sampai 12, di sini Abraham meninggalkan negerinya ya, bersama-sama dengan ponakannya. Kemudian Lot dan ponakannya namanya Lot. Kejadian 13 mencatat bahwa Allah memberkati Abraham, kemudian sangat kaya dan sangat banyak emas dan juga ternak. Lot juga mendapatkan berkat, domba, lembu, kemudian ada berbagai macam harta yang lainnya, hingga mereka begitu kaya dan tidak dapat tinggal berdekatan. Ya, akhirnya mereka berpisah. Lot memilih tanah Sodom, begitu ya. Ini sebuah kesalahan ya, karena tadi meninggalkan tanah kampungnya untuk fokus mencari Tuhan, tetapi Lot menggunakan pilihannya untuk memilih tanah Sodom berdasarkan bahwa tanah Sodom itu subur, dekat air, banyak air di sana, tempat yang melimpah, dan itu akan menjadi kota yang besar. Itu pikiran daripada Lot. Dan akhirnya Lot mendapatkan sebuah kehidupan yang tidak baik di tengah-tengah Sodom yang murtad. Ya, anak-anaknya, menantu-menantunya dan sebagainya, dia terancam, dan akhirnya istrinya
tidak selamat walaupun istrinya, anak-anaknya selamat. Abraham datang menyelamatkan dia dari kehancuran dengan mengadakan tawar-menawar. Ya, akhirnya pernah Lot itu sempat ditawan ya, kepada Allah sampai 50, dari 50 sampai angka 10 ya. Allah dan malaikatnya melepaskan Lot. Sayang istrinya menjadi tiang garam karena menengok ke belakang. Lot masuk ke Sodom sebagai orang kaya, tetapi keluar tidak mempunyai apa-apa karena hartanya dihancurkan di Sodom dan Gomora. Nah, ini mungkin gambaran juga bagi kita pada saat ini bahwa kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Lot. Ya, pertimbangan kita kalau kita milih hal yang bersifat rohani dengan hal yang bersifat ekonomis, kita harus memilih hal-hal yang bersifat ekonomi. Sebab kalau kita mungkin terbiasa seperti melakukan hal yang dilakukan oleh Lot, memilih sesuatu yang sifatnya ekonomi, maka kemungkinan besar kita akan kehilangan keselamatan kita. Akibat daripada kesalahan Lot, istrinya tidak selamat. Ini kita bicara tentang kisah daripada Yakub. Ya, Yakub orang muda yang mengasihi Allah, turut berkonspirasi dengan ibunya Ribkah, menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat. Ya, jadi dia ingin mendapatkan berkat tapi dengan cara yang salah. Yakub menjalani kehidupan yang salah langkah. Dia harus lari ke Laban, menunggu reda amarah Iskak. Ya, mengikuti saran ibunya. Namun 20 tahun Yakub tidak pernah melihat ibunya, ya, karena dia menuruti ibunya, akhirnya dia mendapatkan efek 20 tahun ya, tidak bisa melihat ibunya. Akhirnya Yakub menjalani kehidupan yang sebagai pelarian ya, dan akhirnya dia pulang kembali. Di malam pergumulan Yakub dengan Allah, dengan rendah hati, penyerahan diri dan pertobatan, Yakub menang terhadap perintah Allah. Ia mendapat berkat dan pengampunan dari Allah, seorang penipu. Meskipun meninggalkan rumah tanpa memiliki apa-apa, ia kembali ke Kanaan sebagai orang yang kaya. Kenapa? Karena disadar kesalahannya, kemudian dia bertobat. Dan dia datang untuk menyerah kepada Esau dan membawa banyak sekali harta, menyerahkan harta. Kemudian dia juga tidak mengambil hak kesulungan daripada Esau. Dan akhirnya mereka hidup bisa berdampingan dan dimaafkan, dan Tuhan memberkati daripada Yakub. Nah, ini tentang Musa ya. Dalam kisah Musa, tentang karakter Musa ini, dia mendominasi dari tahun-tahun sejarah ya, yang bekerja dari seorang ibu yang giat, saudari perempuan yang peduli, kemudian dia menjadi putri Firaun. Kemudian ia meminta ibunya Ibrani, putri Firaun ini menemukan Musa ya, dan meminta kepada ibunya yang seorang Ibrani untuk memelihara anak itu selama 12 tahun. Nah, Yokebed mendidik dan mengajar anaknya berdoa dan percaya dan menghormati Allah. Bertahun-tahun Musa dilatih dan dibesarkan di Mesir. Ia berkuasa dalam perkataan perbuatannya. Setelah dewasa, Musa memutuskan untuk meninggalkan segala kemegahan dan kenyamanan di Mesir yang penuh dengan bangsa dan kaya dan berkuasa. Ya, justru memilih dengan bangsa yang dibenci dan menyukai untuk menderita. Sejak keluar dari Mesir dan dalam perjalanan ke tanah perjanjian, kesusahan penderitaan terus dialaminya. Ya, ini sebagai contoh yang baik bahwa Musa meninggalkan semuanya, bahkan dia meninggalkan kesempatannya untuk menjadi pengganti Firaun, ya, menjadi raja Mesir, kerajaan yang adidaya pada zaman itu, kerajaan yang sangat besar. Kemudian dia fokus untuk mencari Tuhan. Dan Tuhan akhirnya apa? Memberkati Musa. Mungkin Musa tidak menikmati harta yang besar, tetapi dia menikmati harta yang besar di tanah perjanjian, yaitu di surga. Allah menghormati bagian-bagiannya dalam perjanjian berkat dengan Abraham, dan Abraham menghormati Allah dengan tidak menyimpan harta dunia. Satu-satunya harta yang dimiliki di tanah perjanjian adalah kubur itu, atau liang kubur, yaitu Abraham. Saat kita menjalani kehidupan kita, terkadang kita dicobai untuk menjadi kaya, bersenang-senang, ya mungkin itu sebuah istilahnya ya, cobaan ataupun godaan kita untuk setelah kita menjadi kaya kita bisa bersenang-senang, itu mungkin ya. Tetapi dengan iman yang kuat, ya, kita mempraktekkan dan menunda untuk merasa atau meraih kepuasan di dunia ini, ya,
dengan kita pergi fokus untuk mencari hidup yang kekal sebagai sumber kepuasan kita. Mungkin sampai di sini untuk diskusi kita. Mohon maaf untuk beberapa kendala. Ya, kiranya Tuhan berkati dan kita boleh mulai berdiskusi. Baik, terima kasih Pendeta Dwi yang sudah boleh menyampaikan presentasi dari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita bersyukur untuk pelajarannya kita pada 1 minggu ini ya, dengan menyimpan harta di sorga. Ini adalah satu bentuk harapan ataupun kebutuhan setiap orang Kristen di dalam pencapaian iman mereka ya. Karena yang bisa membuat kita punya kerinduan menyimpan harta di sorga itu sudah barang tentu dibarengi oleh pengharapan yang adalah iman itu sendiri. Baik, Pendeta Dwi Cahyono, dalam hal ini kita akan sama-sama membuka diskusi. Jika ada sahabat-sahabat konsep yang ada di Facebook mau bertanya, berinteraksi bersama dengan kami yang sedang live saat ini, kami berikan waktu untuk memberikan beberapa pertanyaan. Baik, Pendeta Dwi, ini ada pertanyaan yang masuk. Nanti mungkin bisa dibantu oleh Pendeta Jimmy Barat ataupun Pendeta Adrian Lunesi di sini ya, yang juga bersama dengan kita. Nah, pertanyaannya adalah saya bacakan langsung dari Bapak Letus Tarung Anggraha yang selalu setia melihat atau mempelajari, menonton tayangan-tayangan dengan kami, sahabat-sahabat konsep. Beliau menanyakan demikian, Pendeta, supaya tidak salah maka saya akan bacakan semua. Nanti mungkin Pak Pendeta Dwi bisa menyederhanakan untuk masuk kepada poin dari pertanyaan tersebut ya. Bagaimana memahami secara utuh tentang menyimpan harta di sorga? Berarti dia mau lihat bentuk konkret ya. Ini mirip seperti doktrin sepupu kita tentang amal dan sumbangan yang dilakukan selama masih hidup diperhitungkan nanti di sorga. Apakah fungsi kita menyimpan harta di sorga? Bukankah di sorga hal-hal seperti harta jadi tidak berharga? Ya, ini mau ditanyakan kepada kita sebagai materi khususnya Pendeta Dwi Cahyono. Kami persilakan Pendeta. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pendeta Jimmy ataupun Pendeta Adrian Lunesi. Silakan Pendeta Dwi. Yes, bentar ya. Ya, jadi maksud daripada menyimpan harta di surga adalah kita menggunakan uang kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan itu memberikan harta kepada kita, itu adalah sebuah talenta, sebuah berkat, supaya kita gunakan untuk melayani Tuhan. Begitu. Tetapi, ketika kita menggunakan harta kita, semuanya untuk kita gunakan secara pribadi, kita pakai, maka untuk kita senang-senang dalam dunia ini, maka apa yang sudah diberikan Tuhan supaya kita boleh terlibat di dalam pelayanannya, dalam penginjilan misalnya, di dalam pekerjaan Tuhan, ya kita istilahnya apa ya? Tidak menggunakan dengan sebagaimana mestinya. Jadi menyalahi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Begitu. Mengumpulkan harta di surga, ya bukan berarti bahwa kita sedang menabung, begitu ya. Atau kalau misalnya ada orang bilang harta itu tidak dibawa mati, tetapi disinilah harta itu kita akan bawa ke surga. Bahwa upahnya mungkin bukan harta juga kita, upah yang lain, ya apa yang berharga di dalam kerajaan surga, itulah yang diberikan. Ya, dan itu berbeda dengan bagi kita. Dengan kata lain demikian, bahwa ketika kita tidak menggunakan apa yang menjadi milik kita, ya harta kita,
hanya kita gunakan untuk kesenangan kita, untuk memupuk kepuasan kita dengan membangun rumah yang megah, yang besar, ya, supaya dilihat oleh orang itu bagus, kemudian kita gunakan untuk foya-foya, ya, mengumpulkan tabungan yang besar begitu, sebagai gantinya kita gunakan untuk melayani Tuhan, ya, maka kita kehilangan kesempatan untuk menerima upah surga. Ya. Mungkin itu sementara yang masih bisa saya tambahkan. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Mungkin dari pendeta-pendeta yang lain boleh menambahkan. Oke, mungkin ada dari Pendeta Adrian atau Pendeta Jimwita Barat. Baik, mungkin dari saya. Mohon maaf saya nggak bisa nyalakan kamera karena kondisi. Yang saya mau tambahkan atau saya jawab dari pertanyaan ini adalah harta yang dimaksud di sini bukan benda, tapi ini adalah sebuah kiasan. Jadi sama seperti contoh begini, sering kita mendengar anak itu adalah harta yang terindah. Nah, pertanyaannya apakah anak itu harta bisa diperjualbelikan? Kan tidak. Ya, tapi dianggap seperti sesuatu yang sangat berharga. Atau contoh begini, nyawa kita ini adalah juga harta. Percuma kita punya kekayaan, tapi kalau nyawa kehidupan itu nggak ada, maka apa yang dimaksud dengan harta di surga? Yaitu kehidupan kekal. Kita ini nggak ada apa-apanya kalau seandainya apa? Kita tidak yakin dan menerima akan keselamatan itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kehidupan kekal itu Tuhan berikan. Tapi bagaimana supaya kita bisa menerimanya? Ya saya harus menurut perintah firman Allah. Jadi apa yang dimaksud ya dalam praktek? Apa yang dimaksud? Atau bagaimana tentang harta, mengumpulkan harta di surga? Yaitu bagaimana kita melakukan semua perintah firman Tuhan. Menurut melakukan firman Tuhan, itulah yang disebut dengan mengumpulkan akan harta di surga. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Adrian Donesi. Mungkin sedikit saya boleh juga berikan tambahan dari pertanyaan Bapak Ledus Tarung. Di sini ada alur cerita sebelum masuk kepada ada bahasa amal di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, didahulukan melalui 3 tokoh besar. Yang pertama Nuh, yang kedua Abraham, dan yang ketiga Musa. Baru sampai kepada praktikalnya terlihat di pelajaran hari Kamis mengenai pelajaran Musa, mengenai bagaimana dia jadi salah satu menyimpan harta di surga. Nah, di dalam pengertian pelajaran sekolah sahabat kita ini, Nuh, Abraham, dan juga Musa, dia tidak sedang diuji oleh harta benda yang mereka punyai dengan tanda kutip fisik. Harta yang berupa uang, emas, perak, ataupun yang lain. Tapi lebih diarahkan kepada sebuah pengorbanan. Ya. Nuh, kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, dia benar-benar meninggalkan hal duniawi hanya untuk berkomitmen dengan Tuhan membangun bahtera. Hampir seluruh hidupnya membangun bahtera. Satu, itu tidak bicara mengenai uang. Yang kedua, Abraham. Yang paling sulit dilakukan oleh dunia sekarang adalah mengorbankan anak. Nuh lakukan itu. Dan Musa, dia pergi ke Mesir, adalah satu kekuatan untuk membawa satu pekabaran bagi orang-orang Israel pada waktu itu dengan komitmen dia membawa bangsa Israel. Nah, dalam konteks ini para pendahulu kita atau nabi-nabi besar kita itu melakukan tepat seperti yang Tuhan lakukan. Nah, sekarang kita tidak bisa melakukan hal yang sama seperti mereka karena mereka punya visi dan misi atau tugas. Yang kita punya adalah satu yang menyentuh kepada berkat Tuhan. Nah, di sini ada bahasa yang saya dapatkan baik ya. Di sini dikatakan bahwa jika seluruh, bahasanya investasi, jika seluruh harta duniawi adalah berkat,
jika digunakan dengan benar, maka itu akan membantu pekerjaan Tuhan. Dan jika berkat-berkat itu tidak digunakan dengan cara yang tepat, maka itu akan menjadi mamon, dikatakan. Saya baca dalam buku Penuntun Guru, nanti mungkin Bapak Letus Tarung boleh baca di sana, ada satu bagian, di bagian yang kedua, komentar di sana, dikatakan bahwa ada investasi di sana. Secara fisik, kita tidak dibenarkan mengembalikan perpuluhan dan persembahan kita supaya kita menuntut balik berkat Tuhan. Tidak. Karena kan persembahan dan persepuluhan kita diberikan kepada gereja itu adalah respon atau bukti iman dan cinta kita kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau sahabat-sahabat kita sebelah, maka penentuan mereka masuk surga adalah sesuai dengan amal ibadah. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Bagi kita sebagai orang Kristen, karena kita percaya kita hanya selamat oleh kasih karunia kepada Tuhan dan iman kita saja. Nah, sehubungan dengan harta di dunia, mengumpulkan harta di dunia, itu ada Tuhan sampaikan atau menasihatkan kita di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Izin saya membacakan, di sini dikatakan begini. Matius 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat, merusak dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Nah, dalam konteks ini kita sedang tidak bicara uang fisik dalam pengertian ayat ini. Dan yang kedua, kumpulkanlah bagi kamu harta di sorga. Di sorga ngengat dan harta tidak merusaknya dan mencurinya, tidak membongkar serta mencurinya. Jadi dengan kata lain, ini lebih mengarahkan kepada sebuah pengumpulan harta yang mendasari karakter kita masing-masing. Ya. Nah, itulah yang kita mau tekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Karena ketiga tokoh sebelumnya itu sedang dituntut untuk mengorbankan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan, dan mereka tepat melakukan seperti apa yang Tuhan suruh. Nah, jika sekiranya hal itu pun terjadi dengan kita, saya tidak tahu, panggilan pelayanan kita pasti beda-beda. Pak Letus Tarung udah harus jadi seperti pendeta sekarang yang mendedikasikan 100% hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Pak Letus Tarung punya kesempatan yang lain, yang itulah yang dimaksud untuk mengumpulkan harta di surga. Nah, mungkin seperti itu Pak Letus Tarung yang mungkin bisa ditambahkan dari pertanyaan yang saya boleh berikan. Terima kasih Pak Letus Tarung. Ya, mungkin saya mau nambahkan sedikit lagi nih pertanyaan ini, karena ini menarik nih. Karena kita bicara tentang definisi. Ya, bicara tentang definisi mengumpulkan harta di surga. Ya, apa yang dimaksud dengan mengumpulkan harta di surga dan bagaimana caranya? Begitu. Di dalam Lukas 12 ayat 33 dikatakan, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, yang tidak dirusak dengan ngengat. Jadi caranya adalah dengan menggunakan apa yang menjadi milik kita itu, harta kita, untuk melayani Tuhan, untuk menolong orang yang berkekurangan. Ya, kita menggunakan apa yang menjadi milik kita itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Kemudian apa definisi dengan harta di surga? Apakah itu berupa barang di sana? Ya tentu saja tidak hanya barang saja, tapi juga termasuk barang mungkin. Nah, mungkin yang lebih penting dari sekedar barang adalah sukacita surga, kebahagiaan surga, berkat-berkat yang lain, persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, yang itu jauh lebih besar daripada sekedar memiliki emas dan perak, begitu. Ya. Berkat kehidupan kekal, hidup kekal, dan lain sebagainya. Ya, yang kita nikmati ya, yang kita nikmati. Ya, kalau kita tidak pergi ke sana, otomatis kita tidak akan menikmatinya. Dan harta inilah yang melebihi daripada sekedar harta emas dan perak. Nah, harta inilah yang akan kita miliki, yaitu seluruhnya ya, seluruhnya.
Tetapi ini memberikan kita kembali bahwa bukan berarti bahwa ini kita meraih keselamatan. Tetapi ini adalah kita bicara memanfaatkan dengan benar, menggunakan dengan benar, ya, apa yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita gunakan untuk betul-betul yaitu melayani Tuhan, dan kita akan menerima upah kita di surga. Oke, baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono. Saya pikir pertanyaannya sudah boleh dijawab dan difasilitasi untuk direspon. Terima kasih untuk Bapak Letus Tarung yang selalu setia dan bertanya. Nanti sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan kembali, bisa mendengarkan diskusi kita lagi di pertemuan yang akan datang. Baik, kemungkinan kita sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kami persilahkan Pendeta Dwi Cahyono untuk boleh menutup dengan closing statement. Silakan Pendeta. Ya, saya mau bacakan kembali nih ya, Matius 6 ayat 20 dan 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga hangat dan karat, tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta pencurinya. Ayat 21, ini yang saya mau garis bawahi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan itu sangat fokus bagi kita untuk memastikan kita masuk dalam kerajaan surga. Dia melakukan semuanya, ya. Dia turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, kemudian dia menderita bersama-sama dengan manusia, kemudian menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk memastikan kita masuk dalam kerajaan surga. Setelah itu dia mengirimkan Roh Kudus untuk menuntun kita, mengatur hidup kita, memimpin hidup kita, supaya kita tetap di dalam keselamatan yang Tuhan telah berikan. Dan sebaiknya kita sebagai umat Tuhan harus sejalan dengan rencana Tuhan. Ya, sangat tidak etis kalau Tuhan fokus untuk memastikan kita selamat, tetapi kita memfokuskan diri kita untuk hidup enak di dunia ini. Ya, hidup menikmati kekayaan, mengumpulkan harta. Jadi ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita fokus mencari ketentraman dalam dunia ini, kita fokus mencari kemegahan dalam dunia ini, maka kita tidak mungkin fokus ke surga. Begitu. Karena manusia itu fokusnya itu satu saja. Ya, tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Begitu. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan, kita boleh memfokuskan untuk mencari kerajaan surga. Ya, mempraktekkan semua atau menjalani kehidupan kita ya selaras dengan hukum Tuhan, menjalani hidup kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan kasih karunia dan keselamatan. Kita boleh hidup sesuai dengan kasih karunia itu, yaitu melakukan semua kebaikan-kebaikan, menggunakan apa yang Tuhan berikan, ya hidup kita, nafas kita, ya semua kekuatan hidup kita, termasuk materi dan uang kita, untuk melayani Tuhan. Dan demikian, kita akan menyimpan harta kita di surga. Dengan kata lain, kita memastikan memasuki dalam kerajaan surga. Ya, kita sudah diselamatkan, dan kita perlu memelihara keselamatan itu, yaitu dengan mempraktekkan, yaitu tidak mencari kekayaan dan pengumpulan harta di dunia, tetapi fokus mencari kehidupan kekal, yaitu kehidupan surgawi, mempertahankan, ya bukan mencari, fokus untuk mempertahankan hidup kekal yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono yang sudah boleh menutupnya dengan closing statement. Kita boleh akhiri diskusi kita, dan kita mengundang kembali untuk seluruh sahabat-sahabat konsep boleh hadir di Senin yang akan datang dalam diskusi yang sama, dan kita masuk kepada diskusi dari pelajaran sekolah sahabat kita yang sementara kita boleh pelajari. Demikian diskusi kita, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tutup dalam doa. Pendeta Dwi Cahyono boleh pimpin dalam doa.
Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur untuk berkat dan pertolongan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan kepada kami sebagai umat-umat Tuhan, boleh melakukan pekerjaan Tuhan, boleh belajar firman Tuhan, dan boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk setia, ajarlah kami untuk fokus, untuk selaras dengan kehendak Tuhan, untuk meraih keselamatan, mempertahankan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Biarlah kasih karunia-Mu ada dalam kehidupan kami, mengampuni kami apabila dalam kehidupan ini kami sering melalaikan Tuhan, kami seringkali hilang fokus dan tidak mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan untuk mempertahankan hidup yang kekal ini, dan biarlah kami semua dapat diberikan kuasa supaya kami semua dapat selamat, dapat meraih hidup kekal, boleh menikmati kebahagiaan dan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu, biarlah Tuhan yang mengatur kami dan memberkati kami. Berkati pelajaran ini supaya dapat menjadi berkat bagi kami juga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa Tuhan.